Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Filosofi arsitektur Islam merupakan fondasi spiritual dan intelektual yang membentuk lingkungan binaan dalam dunia Islam. Lebih dari sekadar gaya estetika, filosofi ini mencerminkan pandangan dunia Islam yang holistik, di mana setiap elemen arsitektur, dari ornamen geometris hingga tata ruang, memiliki makna yang mendalam dan terkait dengan konsep-konsep seperti tauhid, keesaan Allah, keseimbangan, dan harmoni dengan alam. Arsitektur Islam bukan hanya tentang membangun struktur fisik, tetapi juga tentang menciptakan ruang yang mendukung dan memperkaya kehidupan spiritual dan sosial umat Islam. Mahasiswa arsitektur perlu memahami materi ini karena filosofi arsitektur Islam menawarkan wawasan berharga tentang bagaimana nilai-nilai budaya dan spiritual dapat diintegrasikan ke dalam desain yang fungsional dan estetis. Pemahaman ini tidak hanya penting untuk melestarikan dan menginterpretasikan warisan arsitektur Islam, tetapi juga relevan dalam konteks desain kontemporer. Prinsip-prinsip seperti keberlanjutan, harmoni dengan lingkungan, dan penciptaan ruang yang bermakna secara sosial, yang menjadi inti dari filosofi arsitektur Islam, sangat sejalan dengan kebutuhan arsitektur modern. Dengan mempelajari filosofi ini, kalian dapat mengembangkan pendekatan desain yang lebih holistik dan bermakna, yang menghargai nilai-nilai budaya sambil memenuhi tuntutan fungsional dan estetika masa kini. Minggu lalu kita telah membahas nilai fundamental dalam arsitektur Islam. Apa bedanya nilai fundamental dan filosofi dalam arsitektur Islam? Nilai fundamental dalam arsitektur Islam merujuk pada prinsip-prinsip dasar yang berakar langsung dari ajaran Islam, seperti tauhid, keesaan Allah, kesucian, dan keadilan. Prinsip-prinsip ini bersifat tetap dan universal dalam konteks Islam. Sementara itu, filosofi dalam arsitektur Islam adalah cara berpikir atau pendekatan yang digunakan untuk menerapkan nilai-nilai fundamental tersebut ke dalam desain arsitektur. Filosofi ini menerjemahkan konsep-konsep abstrak menjadi bentuk fisik, dan dapat bervariasi tergantung pada interpretasi, budaya lokal, dan konteks historis. Dengan kata lain, nilai fundamental adalah apa yang penting dalam Islam, sedangkan filosofi adalah bagaimana nilai-nilai itu diwujudkan dalam arsitektur. Ini merupakan peta konsep dari aspek pertama dari filosofi arsitektur Islam, yaitu terkait konsep ruang dalam Islam. Dalam arsitektur Islam, ruang bukan sekadar area kosong, melainkan tempat suci yang menghubungkan manusia dengan Tuhan. Setiap ruang, mulai dari masjid hingga rumah, dianggap memiliki potensi untuk menjadi tempat ibadah. Konsep ini diterjemahkan ke dalam desain yang mengutamakan kebersihan dan ketenangan. Ruang-ruang dalam bangunan Islam juga memiliki tingkatan kepentingan, dengan masjid sebagai pusat. Yang menarik, arsitektur Islam sering menggambarkan surga melalui penggunaan taman, air, dan cahaya alami, menciptakan suasana damai dan menyegarkan. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ini bisa diterapkan dengan cara kesucian universal, misal dengan merancang ruang kerja dengan area meditasi, refleksi atau muhasabah, menghadirkan ketenangan di tengah padatnya kesibukan. Hierarki ruang, misal dengan mendesain pusat perbelanjaan dengan atrium sentral yang luas sebagai jantung bangunan, mirip posisi masjid dalam kompleks Islam tradisional. Inspirasi surgawi, misal menciptakan taman atap di gedung perkantoran, lengkap dengan air mancur dan tanaman hijau, memberikan potongan surga di tengah kota. Dengan menerapkan konsep-konsep ini, arsitek modern dapat menciptakan ruang yang tidak hanya fungsional, tapi juga menenangkan dan bermakna, sesuai dengan prinsip arsitektur Islam namun tetap relevan dengan kebutuhan kontemporer. Arsitektur Islam adalah cerminan visual dari ajaran dan nilai-nilai Islam, menggabungkan aspek spiritual dengan desain fungsional. Konsep ketaterhinggaan Allah tercermin dalam penggunaan pola geometris berulang yang seolah-olah tak berujung, menciptakan kesan ruang yang luas dan tanpa batas. Contoh modernnya dapat dilihat pada fasad Institut Dunia Arab di Paris, dengan jendela-jendela geometris yang membentuk pola kompleks. Keseimbangan dan simetri dalam desain bangunan menggambarkan harmoni alam semesta, menekankan keteraturan dan kesempurnaan ciptaan Tuhan, seperti yang terlihat pada layout simetris Masjid Syah Faisal di Islamabad. Arsitektur Islam juga membedakan dengan jelas antara ruang publik seperti masjid dan pasar, dengan area privat seperti rumah dan halaman dalam, menghormati nilai-nilai sosial sekaligus menjaga privasi individu. Prinsip ini diterapkan dalam desain perumahan modern di Masdar City, Abu Dhabi,
yang memiliki ruang komunal terbuka dan courtyard pribadi. Orientasi bangunan, terutama masjid, selalu menghadap kiblat, menyatukan umat Islam dalam arah spiritual yang sama, seperti yang diterapkan dalam desain inovatif Masjid Al-Irsyad di Bandung dengan dindingnya yang berlubang mengarah ke Mekah. Inspirasi surgawi hadir melalui penggunaan elemen-elemen seperti taman, air, dan cahaya alami, menciptakan lingkungan yang menenangkan dan menyegarkan. Contoh kontemporer dapat dilihat pada Taman Atap KLCC Park di Kuala Lumpur, yang menghadirkan oasis hijau di tengah kota. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ini dapat diterapkan untuk menciptakan ruang yang tidak hanya fungsional, tetapi juga bermakna dan menginspirasi, seperti desain Masjid Putrajaya di Malaysia yang menggabungkan elemen tradisional dengan teknologi modern. Arsitektur Islam kaya akan simbolisme dan makna yang merefleksikan nilai-nilai spiritual dan kultural. Prinsip tauhid, atau keesaan Tuhan, tercermin dalam desain yang sederhana namun harmonis, seperti yang terlihat pada Masjid Agung Demak di Indonesia dengan strukturnya yang minimalis namun menyatu. Elemen-elemen simbolis memainkan peran penting. Cahaya, yang melambangkan ilmu dan kehadiran ilahi, dimanfaatkan secara indah dalam desain Masjid Nasional di Kuala Lumpur dengan atap biru yang tembus cahaya. Air, simbol kesucian dan kehidupan, menjadi vokal poin di halaman Masjid Hasan II di Maroko dengan kolam refleksinya yang luas. Kaligrafi, yang melambangkan keindahan firman Tuhan, menghiasi dinding Masjid Putih Abu Dhabi dengan ayat-ayat Al-Quran yang diukir dengan indah. Struktur-struktur dalam arsitektur Islam juga syarat makna. Kubah, yang melambangkan langit dan keagungan Tuhan, menjadi ciri khas Masjid Biru di Istanbul dengan kubah-kubah megahnya. Minaret, yang menunjuk ke langit dan berfungsi untuk panggilan sholat, terlihat mengesankan pada Masjid Agung Samara di Irak dengan menara spiralnya yang unik. Mukornas, ornamen berbentuk sarang lebah yang melambangkan kompleksitas ciptaan Tuhan, dapat dilihat dengan detail menakjubkan di Istana Alhambra, Spanyol. Taman Islam, yang melambangkan surga, menciptakan ruang damai dan indah. Contoh kontemporer dapat dilihat pada Taman Al-Azhar di Kairo, yang menggabungkan elemen tradisional taman Islam dengan desain modern, menciptakan oasis hijau di tengah kota yang sibuk. Tanaman di taman-taman ini sering memiliki makna simbolis, seperti pohon kurma yang melambangkan kemurahan hati dan pohon zaitun yang melambangkan perdamaian. Dalam konteks modern, arsitek kontemporer mengadaptasi simbolisme ini ke dalam desain inovatif. Misalnya, Masjid Siberjaya di Malaysia menggunakan teknologi modern untuk menciptakan efek cahaya yang dramatis, mereinterpretasi konsep tradisional cahaya sebagai simbol ilahi. Penggunaan simbolisme dalam arsitektur Islam kontemporer tidak hanya mempertahankan tradisi, tetapi juga menciptakan ruang yang bermakna dan relevan dalam konteks modern, menghubungkan masa lalu dengan masa kini dalam harmoni visual dan spiritual. Filosofi berikutnya terkait estetika. Estetika Islam dalam arsitektur merefleksikan keindahan spiritual melalui beberapa elemen kunci. Kaligrafi, dianggap sebagai seni suci, mengubah kata-kata Al-Quran menjadi ornamen visual yang menakjubkan, seperti terlihat pada dinding Masjid Shah di Isfahan. Geometri dan pola berulang, terinspirasi dari alam, menciptakan kesan ketaterhinggaan, contohnya pola lantai kompleks di Masjid Hasan II, Casablanca. Ornamentasi bukan sekadar hiasan, tetapi memiliki makna simbolik mendalam. Mukarnas di Istana Alhambra melambangkan kompleksitas alam semesta. Warna dalam arsitektur Islam umumnya lembut dan menenangkan, menciptakan suasana kontemplatif, seperti dominasi biru di Masjid Sultan Ahmed, Istanbul. Prinsip-prinsip ini terus diadaptasi dalam arsitektur modern. Contohnya Museum of Islamic Art di Doha yang menggabungkan geometri tradisional dengan desain kontemporer. Melalui elemen-elemen ini, arsitektur Islam menciptakan ruang yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga menenangkan jiwa dan menginspirasi pikiran, menegaskan hubungan antara keindahan, spiritualitas, dan fungsi dalam tradisi Islam. Arsitektur Islam menunjukkan hubungan harmonis dengan alam, mencerminkan ajaran Islam tentang penghargaan terhadap ciptaan Tuhan. Ini terlihat dalam beberapa aspek kunci, yakni 1. Pandangan Islam tentang alam. Arsitektur Islam menyatu dengan lingkungan, seperti terlihat pada Taman General Life di Alhambra yang mengintegrasikan bangunan dengan lanskap alami. 2. Courtyard dan iklim mikro. Penggunaan courtyard menciptakan iklim mikro yang nyaman,
contohnya Masjid Umayyah di Damaskus, di mana courtyard besar menyediakan ventilasi alami dan ruang teduh. 3. Responsivitas terhadap iklim lokal, bangunan dirancang sesuai kondisi setempat, seperti rumah-rumah di Sama'a, Yaman, dengan jendela masrabiyah yang memungkinkan sirkulasi udara sambil memberikan privasi. 4. Peran ornamentasi, selain estetis, ornamen juga berfungsi melindungi dari cuaca. Contohnya pada ukiran rumit pada fasad Taj Mahal tidak hanya indah, tetapi juga mengurangi panas matahari. Pendekatan ini menciptakan arsitektur yang tidak hanya indah dan fungsional, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip ini diterapkan dalam desain bangunan hemat energi, seperti Institut Dunia Arab di Paris yang menggunakan fasad responsif untuk mengontrol cahaya dan suhu. Selanjutnya, hubungan erat arsitektur Islam dengan alam, berakar dari ajaran Al-Quran tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang terjemahannya berbunyi, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." Prinsip ini tercermin dalam beberapa aspek arsitektur Islam, yakni: pertama, konsep Taman Islam. Taman dirancang sebagai surga kecil di bumi, seperti Taman Sari di Yogyakarta, menggambarkan keindahan surga yang dijelaskan dalam Al-Quran. Kedua, penggunaan material lokal. Masjid tradisional Indonesia sering menggunakan kayu jati atau bambu, mencerminkan prinsip keberlanjutan dan menghargai sumber daya alam lokal. Ketiga, perencanaan kota dan ekologi. Tata kota lama Yogyakarta dengan alun-alun dan masjid dikelilingi pepohonan mencerminkan keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian alam. Keempat, air sebagai elemen penting. Penggunaan air di Masjid Istiqlal Jakarta tidak hanya fungsional, tapi juga simbolis, mengingatkan pada ayat Al-Quran yang menyebutkan air sebagai sumber kehidupan seperti yang disebutkan pada Qur'an Surah Al-Anbiya ayat 30. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bagaimana arsitektur Islam di Indonesia memadukan nilai spiritual dengan kepedulian terhadap lingkungan, menciptakan bangunan yang selaras dengan alam dan mencerminkan peran manusia sebagai khalifah di bumi. Bicara relevansi, filosofi arsitektur Islam ternyata masih sangat relevan di zaman modern ini, menawarkan solusi cerdas terhadap tantangan arsitektur kontemporer. Prinsip-prinsip kuno ini bisa diterapkan secara teknis dalam bangunan modern, misalnya dengan mengadaptasi sistem ventilasi alami yang dulu digunakan di masjid-masjid kuno untuk menciptakan gedung hemat energi saat ini. Contohnya bisa dilihat di Masjid Al-Irsyad di Bandung yang menggunakan desain inovatif untuk sirkulasi udara alami. Selain itu, nilai-nilai spiritual dalam arsitektur Islam, yang menekankan penciptaan ruang tenang untuk refleksi, kini diterjemahkan menjadi ruang ketenangan. Di kantor-kantor modern, memberikan karyawan tempat untuk beristirahat dan menenangkan pikiran di tengah kesibukan kerja. Filosofi keseimbangan antara fungsi dan estetika dalam arsitektur Islam juga menemukan tempatnya dalam desain kontemporer. Museum Islamic Arts di Doha, Qatar, adalah contoh sempurna bagaimana prinsip ini diterapkan, menciptakan bangunan yang tidak hanya indah dipandang tapi juga nyaman dan fungsional bagi pengunjung. Dengan menerapkan kearifan arsitektur Islam ini, kita bisa menciptakan bangunan modern yang tidak hanya canggih dan efisien, tapi juga memiliki makna mendalam dan mendukung kesejahteraan penggunanya. Jadi, meskipun berakar dari tradisi lama, filosofi arsitektur Islam terbukti memiliki relevansi yang kuat di era modern, menawarkan pendekatan holistik yang menggabungkan efisiensi, keindahan, dan spiritualitas dalam desain bangunan. Relevansi filosofi arsitektur Islam di era modern juga berlanjut menghadapi tantangan sekaligus peluang yang membentang. Di satu sisi, arsitek dan perancang harus berjuang mempertahankan esensi nilai-nilai tradisional Islam dalam konteks yang sangat berbeda dari masa lalu. Bayangkan mencoba menerapkan konsep ketenangan dan spiritualitas masjid kuno ke dalam gedung pencakar langit modern, tidak mudah bukan? Selain itu, ada risiko salah mengartikan atau meniru mentah-mentah gaya arsitektur Islam tanpa memahami maknanya, seperti sekedar menambahkan kubah atau ornamen arabeski pada bangunan modern tanpa konteks yang tepat. Namun, di balik tantangan ini tersembunyi peluang besar. Prinsip-prinsip arsitektur Islam tentang keselarasan dengan alam sangat sejalan dengan kebutuhan arsitektur berkelanjutan saat ini. Misalnya,
Konsep ventilasi alami dalam bangunan Islam tradisional bisa menjadi inspirasi untuk desain gedung hemat energi. Lebih dari itu, di tengah kehidupan modern yang sering terasa hampa, nilai-nilai spiritual dalam arsitektur Islam bisa memperkaya desain ruang publik dan pribadi, menciptakan oasis ketenangan di tengah hiruk-pikuk kota. Dengan meningkatnya kesadaran global akan kebutuhan akan ruang yang bermakna dan ramah lingkungan, filosofi arsitektur Islam memiliki kesempatan untuk dikenal lebih luas, bukan hanya sebagai warisan masa lalu, tapi sebagai sumber inspirasi untuk solusi arsitektur masa depan yang lebih baik. Pada akhirnya, filosofi arsitektur Islam bukan hanya tentang kubah dan menara yang indah, tapi lebih dari itu, ia menawarkan pandangan yang dalam tentang bagaimana kita bisa hidup selaras dengan alam dan nilai-nilai spiritual. Bayangkan sebuah bangunan yang tidak hanya melindungi kita dari panas dan hujan, tapi juga menenangkan jiwa dan mengingatkan kita akan keagungan Tuhan. Itulah esensi arsitektur Islam. Di zaman serba cepat ini, prinsip-prinsip arsitektur Islam justru semakin relevan. Konsep hemat energi dan ramah lingkungan yang kita perjuangkan sekarang, sebenarnya sudah ada dalam desain bangunan Islam sejak dulu. Lebih dari itu, arsitektur Islam mengajarkan kita bahwa bangunan bisa menjadi lebih dari sekedar struktur fisik, ia bisa menjadi jembatan yang menghubungkan kita dengan alam dan dimensi spiritual. Dengan memahami dan menerapkan kearifan ini, kita bisa menciptakan bangunan dan kota yang tidak hanya indah dan nyaman, tapi juga punya makna mendalam dan mendukung kehidupan yang lebih baik. Jadi, mempelajari filosofi arsitektur Islam bukan berarti kembali ke masa lalu, tapi justru melangkah ke masa depan dengan kebijaksanaan yang telah teruji waktu. Terakhir, sebagai penutup izinkan saya mengajukan pertanyaan ini kepada kalian. Sebagai calon arsitek Indonesia, bagaimana Anda dapat menggunakan pemahaman tentang filosofi arsitektur Islam untuk menciptakan identitas arsitektur nasional yang modern namun berakar pada nilai-nilai lokal? Silakan berikan jawaban atau pendapat Anda secara individu di Classroom KAI 2 ya. Ditunggu respon kalian. Terima kasih sudah menyimak materi ini. Semoga mencerahkan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.